yang jomblo, hidupnya suram, bisa main ke sini supaya hidupnya bisa lebih berwarna. Lihat di belakang. Wih. Set. Wih. Ini kita disuguhkan langsung dengan helikopter merah seperti ini, teman-teman. Oke, jadi teman-teman, sekarang kita sudah berada di kampung warna-warni di Kota Malang, teman-teman. Nih sekarang, nih si Yuli sama si Ngurah. Wih, naik. Nah, ini jadi teman-teman, untuk yang pengen berkunjung ke tempat ini, kita dikenakan biaya 5.000 per orang, teman-teman. Cuma 5.000 kita bisa foto-foto di sini. Tempatnya benar-benar luar biasa. Ini sekarang kita mau coba explore lagi, teman-teman. Nah, jadi ini untuk kampung warna-warni, teman-teman, sebenarnya dia kampung biasa yang cuma dikasih warna berbagai warna kayak gini, yang hijau. Terus ini juga ada bola-bola sini digantung-gantung kayak gini. Cukup unik sih. Ini sangat menarik untuk dikunjungi. Yuk, foto. Ada dua, Wah. Ya. Di sini adik, Wah. Yuk. Ini pinggiran sungainya. Warung tuh. Wow. Wih. Nah, ini jadi teman-teman, sebuah kampung yang disulap menjadi objek wisata warna-warni seperti ini. Nah, ini bantaran sungai ya, teman-teman. Sungainya juga bersih banget. Nah, itu tadi kita dari situ kita lewat dari jembatan tadi, kita udah lihat pemukiman warna-warni ini. Halo, Kakak. Nah, buat teman-teman yang pas kebetulan berada di Kota Malang ini, teman-teman, ya teman-teman wajib untuk mengunjungi objek wisata kampung warna-warni Jodipan ini, teman-teman. Nah, tuh kampung warna-warni Jodipan. Oke. Ini untuk tiket masuknya juga sangat-sangat murah, cuma Rp5.000 per orang, teman-teman. Di sini kita bisa puas berkeliling di kampung ini. Di sini juga warganya itu ramah-ramah, tegur sapanya juga di sini sangat luar biasa, teman-teman. Nah, selain kita juga warga domestik, ada juga warga internasional tadi yang berwisata ke sini. Wisatawan dari luar negeri, kayaknya itu lagi dari Jerman tadi, teman-teman. Dia juga datang ke sini. Wih, penuh warna. Mungkin buat teman-teman yang jomblo, hidupnya suram, bisa main ke sini supaya hidupnya bisa lebih berwarna. Yuk, kita sekarang mencoba untuk menyeberangi jembatan kaca itu. Lihat di belakang. Wih. Set. Wih. Lihat di belakang kampung warna-warni, teman-teman. Jadi sekarang kita coba untuk menyeberangi jembatan kaca ini.
Ya, ini ya. Wih, Aku udah berani. kuat kok. Wih, Nggak ngeri kakinya. Geli-geli gitu. ini teman-teman. Nah itu Nah, ini nggak bisa digendong. di belakang ini rel kereta api teman-teman. Terus di sebelah barat ini jembatan penyeberangan, jembatan mobil teman-teman. Nih, nah untuk yang di belakang itu adalah kampung 3D. Untuk masuk ke sana itu kita bayarnya beda. Dan sedangkan untuk yang kita di sini, ini kampung warna Jodipan. Ini juga bayarnya beda teman-teman. Jadi kalau mau explore keduanya, bayar yang sini 5.000, yang di sana di 3D ini bayarnya 10.000. Becak. Becak. Coba bawa saya panggilkan becak. Kereta tak berpindah. Oke, jadi teman-teman sekarang kita mencoba wisata unik. Kita coba untuk naik becak teman-teman. Ini biar si Ngurah pernah naik becak untuk pertama kalinya teman-teman. Ye, 1, 2. Yeay. Jadi sekarang kita masih posisi di Kota Malang. Tadi habis kita berkunjung ke kampung warna-warni. Sekarang kita melanjutkan destinasi kita untuk naik becak. Kita keliling Kota Malang ini teman-teman menggunakan becak yang ada di sekitaran kampung warna-warni itu. Habis ini kita bakal melanjutkan lagi perjalanan kita menuju ke Kota Batu. Oke, Dadah. kita let's go. Dia tahu dingin. Oke teman-teman, jadi kali ini kita bakal menuju ke Museum Angkut teman-teman. Ini kita sekarang berada di perjalanan. Kita bakalan langsung menuju ke Museum Angkut. Setelah tadi kita mencoba mengeksplor kampung warna-warni, sekarang kita langsung menuju ke Museum Angkut teman-teman. Mungkin besok kita bakalan lanjut lagi trip kita menuju ke Jatim Park 2 teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke Museum Angkut. Let's go. Nah, jadi teman-teman sekarang kita sudah berada di parkiran Museum Angkut teman-teman. Ini kita disuguhkan langsung dengan helikopter merah seperti ini teman-teman. Ini si Ngurah sangat excited sekali. Yuk Dewa. Sekarang kita mau lanjut lagi untuk masuk ke dalamnya teman-teman. Kita bakal explore lebih banyak lagi di bagian dalamnya. Setelah kita masuk ke loket pembayaran teman-teman, di lantai 1 ini kita bakal langsung disuguhkan dengan museum mobil-mobil klasik teman-teman. Ini mobil-mobil sport dari zaman dahulu teman-teman. Ini juga ada mobil balap. Nah seperti ini mobil balap yang pertama teman-teman. Nah di sini juga kita bisa melihat mobil-mobil dari kerajaan-kerajaan teman-teman. Selain mobil dari kerajaan juga ada kereta kuda, kereta kencana dari kerajaan yang ada di Indonesia ini teman-teman. Nah ini mobil-mobil klasik juga teman-teman. Ini mobil Brother Series. Nah di sini juga kita harus benar-benar menjaga sikap, tidak boleh masuk ataupun duduk di dalam mobil-mobil klasik ini teman-teman. Nah ini Porsche 911 yang pertama teman-teman. Nah selain dari mobil-mobil klasik, di sini juga ada sejarah Bung Karno teman-teman. Di sini ada mobil yang dikendarai oleh presiden pertama di Indonesia itu. Selain mobil kepresidenan juga ada helikopter kepresidenan teman-teman. Jadi ini adalah kendaraan yang aslinya teman-teman, bukan replika.
ataupun mobil yang dimodif menyerupai dengan mobil aslinya. Nah, ini juga ada Panzer, kalau sekarang apa, tank kali ya namanya ya. Ini juga tersedia teman-teman. Jadi kita bisa berfoto, bisa disentuh, cuma jangan sampai didudukin teman-teman. Nah, seperti ini dia. Nah, kemudian kita naik lagi ke lantai berikutnya, ke lantai 2 teman-teman. Di lantai 2 ini kita bisa menggunakan eskalator seperti ini. Dan di sini juga kita bakal disuguhkan dengan alat transportasi zaman dahulu teman-teman. Nah, ini seperti ada becak. Kemudian selain becak juga di sini ada berbagai macam sepeda ontel. Intinya alat transportasi yang tidak menggunakan mesin teman-teman. Nah, ini juga ada gerobak sapi itu teman-teman, yang biasanya digunakan untuk mengangkut padi. Nah, ini mungkin alat transportasi dari dataran tinggi teman-teman. Caranya itu digunakan meluncur dari dataran tinggi menuju dataran rendah. Nah, kalau ini baru replika kapal juang Cina. Jadi kurang lebih bentuknya seperti inilah. Ini ada kapal Majapahit. Kemudian berbagai jenis macam kapal-kapal lainnya teman-teman. Di sini juga kita bisa lihat ada replika kapal Titanic teman-teman yang tenggelam tahun 1912. Dan ini juga ada mobil Formula One teman-teman. Ini mobil aslinya, kita bisa di sini sewa untuk merasakan bagaimana rasanya berkendara Formula One. Terus di sini juga ada game stationnya teman-teman. Ini harganya di luar dari harga tiket ya, di sini kita bayar beda lagi. Kemudian kita naik ke lantai berikutnya, itu lantai 3 teman-teman. Di sini kita akan melihat helikopter dan juga pesawat terbang teman-teman. Dan naik tidak terlalu tinggi. Kemudian kita langsung ke bagian outdoornya. Nah, seperti ini kita langsung disuguhkan dengan helikopter besar seperti ini teman-teman. Nah, di sini kita bisa berfoto, bisa juga kita menyewa go-kart ini teman-teman. Ini ada arena go-kartnya di sini. Nah, ini untuk helikopternya kemungkinan tahun jadul. Nah, ini untuk arena go-kartnya kita di sini bisa sewa 25.000 per orang teman-teman. Si Umrah benar-benar happy, dia bisa merasakan jalan-jalan tumben seperti ini. Nah, di arena go-kart ini kita akan dikenakan biaya 25.000 per orang teman-teman. Ini kita bermain selama 15 menit. Ini ada dua pilihan. Ini yang saya gunakan ini adalah yang paling slow teman-teman, karena saya rencananya mau mengajak si Ngurah untuk bermain go-kart ini. Kemudian harga ya ada juga yang lebih cepat itu dengan harga sama, cuma biasanya digunakan sama yang sudah pro teman-teman. Nah, jadi untuk yang slow ini aman untuk kita mengajak anak-anak teman-teman. Jadi tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu bahaya teman-teman. Untuk bantingannya, untuk benturannya itu juga lebih aman teman-teman. Session berikutnya teman-teman, kita bakal disuguhkan dengan alat transportasi yang berasal dari berbagai macam negara teman-teman. Tidak hanya dari Indonesia, juga berasal dari negara-negara lain teman-teman. Nah, ini masih di bagian outdoornya teman-teman.
Ini juga kita disediakan warung-warung seperti ini. Nah, ini adalah Gangster Town, teman-teman. Kita masih berada di bagian outdoornya. Fire station, police station. Nah, ini tempat-tempat yang berada di Amerika, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti inilah. Kemudian kita berlanjut di bagian indoornya. Kita masuk di daerah Italia, teman-teman. Mungkin teman-teman yang belum pernah ke Italia, nah, berkunjung saja di museum angkut ini, teman-teman, merasakan bagaimana sensasi kita berada di negara Italia, teman-teman. Ini ada transportasinya, kendaraan-kendaraan yang dari Italia, teman-teman. Nah, inilah koleksi-koleksi mobil dari Italia, teman-teman. Kemudian kita lanjut lagi di bagian outdoornya, teman-teman. Kita sekarang berada di Inggris, teman-teman. Ini adalah kerajaan Ratu Elizabeth, teman-teman. Ini kita berada di taman kerajaan Inggris, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti inilah. Meskipun ini replika, tapi setidaknya ya hampir mirip, teman-teman. Nah, di sini kita disuguhkan dengan tanaman bunga yang asli ini ya, bukan tanaman replika, teman-teman. Ini asli. Nah, seperti ini, dan ini juga ada penjaga kerajaan Inggris, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti inilah. Kan saya juga belum pernah pergi ke Inggris, teman-teman. Nah, ini sih Ngurah ketemu teman baru. Nah, kemudian kita lanjut lagi di bagian dalam. Sekarang kita berada di Paris, teman-teman. Ini ada di Menara Eiffel, teman-teman. Nah, di sini juga ada jajanan-jajanan yang berada di Paris, teman-teman. Nah, ini di bagian indoornya. Tadi setelah kita di outdoor, kita masuk lagi sekarang di bagian indoornya. Nah, kurang lebih seperti ini, teman-teman. Nah, ini untuk lantainya ini memang benar seperti ini ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi di bagian outdoor, teman-teman. Ini adalah tempat jajanan wisata kuliner, teman-teman. Sini buat yang lapar atau buat yang haus, langsung saja berkunjung di stasiun ini, teman-teman. Dan juga kita setelah melakukan pembayaran tiket tadi itu, kita juga diberikan tiket makan gratis, teman-teman. Dalam artian harga tiketnya itu adalah 15.000, teman-teman. Jadi kita diberikan per orang itu tiket 15.000 untuk bisa ditukarkan dengan makanan ataupun dengan minuman, teman-teman. Jadi kalau ada harga yang 15.000, kita tidak usah membayar, cukup ditukar dengan tiket yang sudah diberikan di tiket di awal masuk itu, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, tadi setelah kita berkunjung ke Museum Angkut, sekarang kita mencoba untuk naik wisata kereta kota, teman-teman. Kita berada di alun-alun Kota Malang sekarang. Kota Batu, bukan Kota Malang. Ini Kota Batu, teman-teman. Nih. Kita naik kereta kota ini dengan tarif Rp10.000 per orang, teman-teman. Nih, untuk si Ngurah belum dikenakan tarif, masih gratis. Nah, di suasana sore ini jam 5 di Kota Batu, teman-teman. Untuk cuacanya di sini mendung-mendung syahdu. Dan ini juga cuacanya suhunya itu cukup sejuk ya. Jam segini tapi rasanya ya lebih ke dingin sih.